Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cucu Risa Asmarani, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Karawang. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Adapun tema dari materi ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama kelangkaan dan yang kedua kebutuhan. Sebagai manusia, Anda pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Masalahnya, sumber daya yang Anda punya terbatas. Coba lihat kembali daftar keinginan Anda tadi. Berapa banyak keinginan Anda ketika dibandingkan dengan uang yang Anda miliki? Bila tidak terpenuhi, pada akhirnya menghasilkan kelangkaan. Menurut Leonard Robbins, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Maka kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Mari kita bahas penyebab kelangkaan. Pada dasarnya, setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Oleh karena itu, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Untuk mengetahui jenis-jenis kebutuhan, maka Anda perhatikan materi berikutnya. Jenis kebutuhan bisa dibedakan menurut intensitasnya, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang baru bisa terpenuhi setelah kebutuhan primer. Yang terakhir, kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Jenis kebutuhan berikutnya dibedakan menurut waktu. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya saat kita sakit membutuhkan obat. Sedangkan kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang, misalnya tabungan. Kebutuhan dibedakan menurut sifat, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, misalnya berolahraga, makanan, minuman. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Misalnya kasih sayang dari orang tua, menjalankan ibadah, dan rekreasi. Jenis kebutuhan berikutnya dibedakan menurut subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial atau kelompok. Kebutuhan individu merupakan kepuasan pribadi. Contoh, seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Kebutuhan sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya adalah agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Misalnya rumah ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi kebutuhan?
Jenis benda menurut cara untuk mendapatkannya dibedakan menjadi benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilit. Benda ekonomi adalah yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Sedangkan benda bebas disebut juga benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya. Sedangkan benda ilit jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contoh, ketika air hujan turun, maka jika tidak dimanfaatkan bisa saja menyebabkan banjir. Jenis benda menurut tujuan penggunaannya, yaitu benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Sedangkan benda produksi yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain. Benda menurut proses pembuatannya terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang siap pakai atau barang jadi. Bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan mentah disebut juga bahan baku. Sedangkan bahan setengah jadi yaitu yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Sedangkan barang jadi merupakan barang siap konsumsi. Benda menurut hubungannya dengan benda lain dibagi ke dalam benda komplementer dan benda substitusi. Benda komplementer akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan. Sedangkan benda substitusi fungsinya dapat menggantikan peran benda lainnya. Berikutnya adalah kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Menurut A.J. Meyer, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kegunaan bentuk adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Sedangkan kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Kegunaan waktu adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Kegunaan milik adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Demikian paparan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.